Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Pemirsa DA TV yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Rosi Arde Kurniasti, guru bimbingan dan konseling di sekolah kita tercinta SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Terima kasih telah setia menyaksikan di ruang parenting kita ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin berkaitan dengan ketaatan. Kita melakukan disiplin berarti kita akan mendapatkan banyak hal. Tanpa disiplin, kita tidak akan mendapatkan manfaat. Dan tanpa disiplin, hidup kita terjadi kekacauan. Maka dari itu, marilah kita sebagai orang tua selalu mendidik dan mengajarkan anak-anak kita untuk selalu disiplin. Disiplin tidak bisa langsung instan. Butuh waktu untuk menjadikan mereka menjadi disiplin. Anak-anak kita saat ini berada pada jenjang SMP. Usia mereka di antara 12 sampai 15 tahun. Perjalanan mereka masih panjang. Mari ajarkan disiplin mereka sedikit demi sedikit dan dari hal yang terkecil. Maka dari itu kita akan menghantarkan mereka menjadi kepribadian yang lebih matang. Air yang lembut karena disiplin menetes, batu yang keras pun bisa berlubang karena tetesannya. Bukan karena air yang lembut, akan tetapi karena disiplin dari air yang mengalir, dari air yang menetes pada batu tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua harus selalu bersinergi untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih disiplin lagi. Dari filosofi batu yang keras dan berlubang tadi, mungkin dari pemirsa ada yang mengatakan, bagaimana anak saya bisa sukses? Padahal mungkin ada yang berkata, anak saya pas-pasan, anak saya tidak pinter mungkin, anak saya nilainya kurang mungkin. Terlepas dari itu, Bapak Ibu, marilah kita kembali fokus. Kita mendidik, menuntun, dan menghantarkan mereka menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Yakinlah dengan disiplin, kita mampu menghantarkan anak-anak menuju kesuksesan mereka. Pertanyaannya, bagaimana kita mengajarkan disiplin anak-anak kita di masa SMP? Bapak Ibu, marilah kita saling mendukung dan saling menguatkan. Apa yang kita ajarkan di sekolah, Bapak Ibu bisa menguatkan saat mereka berada di rumah. Begitu juga dengan apa yang panjenengan atau Bapak Ibu didik pada saat di rumah, akan kami kuatkan pada saat mereka di sekolah. Inilah pentingnya kerjasama antara kedua belah pihak, antara orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Semisal, disiplin apa yang kita bisa terapkan, bisa kita didik untuk anak-anak? Mungkin disiplin bangun pagi, Bapak Ibu. Kemudian disiplin berangkat pagi, mereka datang sebelum bel berbunyi.
disiplin berpakaian rapi, kemudian disiplin sholat duhanya, disiplin sholat wajibnya, disiplin mengaji, disiplin murojaahnya saat di rumah maupun di sekolah, kemudian disiplin dalam berolahraga, kemudian disiplin juga dalam mereka makan makanan yang sehat, dan mungkin disiplin dalam mereka bersedekah dimanapun mereka berada. Dari penanaman disiplin yang saya sebutkan sebelumnya, marilah kita mengubah dari disiplin biasa menjadi disiplin yang positif. Apa perbedaannya disiplin biasa dan dengan disiplin positif? Mari kita bahas. Ada perbedaan antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Yang pertama, disiplin biasa. Anak-anak kita dikendalikan oleh kontrol eksternal. Semisal dari luar, semisal mereka memakai helm, itu karena ada polisi. Mereka memakai helm karena mereka takut ditilang. Inilah disiplin biasa. Tetapi disiplin positif adalah dikendalikan oleh internal atau dalam diri mereka sendiri. Contohnya, saat mereka memakai helm, mereka sadar betul bahwa memakai helm itu untuk melindungi diri mereka sendiri. Perbedaan yang kedua, bahwa disiplin biasa itu anak-anak melakukan karena ada dua hal. Karena hukuman atau karena hadiah. Jadi anak-anak kita melakukan suatu hal itu karena menginginkan suatu hadiah atau tidak mau dengan hukuman. Akan tetapi disiplin positif kita mengajarkan bahwa mereka konsekuensi logis dengan apa yang mereka perbuat. Perbedaan yang ketiga, bahwa disiplin biasa kita sebagai orang tua fokus pada perilakunya. Semisal anak-anak kita saat di rumah dan di sekolah, kita fokus pada perilakunya. Mereka yang baik-baik saja. Akan tetapi kita tidak tahu di luar sana mereka berbuat seperti apa. Akan tetapi disiplin positif kita fokus kepada pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter yang ada pada diri mereka. Yang keempat, disiplin biasa. Disiplin biasa, Bapak Ibu, kita membuat aturan-peraturan itu berdasarkan atas apa yang kita kuasai. Kita tanpa melibatkan mereka. Saat di sekolah berarti hanya bu guru, dan saat di rumah berarti orang tua. Akan tetapi disiplin positif dibuat bersama anak-anak. Jadi saat anak-anak melanggar, mereka paham. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka langgar bukan aturan orang lain, akan tetapi saat mereka melanggar, itulah mereka melanggar apa yang mereka yakini. Mereka melanggar apa yang mereka telah sepakati sendiri. Yang kelima, yang terakhir, disiplin biasa mereka dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi jika kita bisa menguatkan mereka dengan disiplin positif, kita yakin bahwa akan mendapatkan di jangka yang panjang. Kesimpulannya bahwa kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin apa yang bisa mengantarkan mereka menjadi sukses? Adalah ketika mereka melakukan disiplin atas atau tanpa pengawasan dari kita. Mereka melakukan disiplin, mereka melakukan hal baik itu karena mereka menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu itu bermanfaat untuk mereka dan orang lain. Itulah yang dinamakan dengan disiplin positif.
Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya hanya di DA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.